Jadi setelah terjadinya banjir, Pulau Atlantis ini langsung tenggelam dan menghilang sampai sekarang guys. Jadi jejaknya tuh sampai sekarang tuh belum ditemukan ya. Dan banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa Pulau Atlantis ini terletak di Indonesia. Hai guys, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jadi di videoku kali ini aku tuh mau bahas seperti hal biasa ya. Tapi kali ini aku tuh mau bahas hal yang menurutku yang cukup menarik ya. Ya ini aku tuh mau bahas tentang kota Atlantis. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apakah kota Atlantis ini tuh emang benar ada atau hanya mitos belaka? Dibanding kalian tuh bertanya-tanya tentang hal ini, jadi kali ini aku tuh mau jelasin tentang kota Atlantis ini. Tapi sebelumnya silahkan kalian tuh seperti biasa guys, kalian tuh harus subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang video update terbaruku. Oke, kali ini kita langsung lanjut aja ke ceritaku kali ini. Jadi kota Atlantis ini adalah kota legendaris yang telah disebutkan oleh Plato yang terdapat dalam bukunya Timaeus dan Critias. Peta Atlantis menurut Anastasius Kaiser. Jadi menurutnya kota Atlantis ini terletak di tengah Samudra Atlantis guys. Tapi menurut Arsio, kota Atlantis ini terletak di Indonesia guys. Entah nggak tahu mana yang benar ya, karena terdapat perbedaan pendapat. Jadi menurut catatan Pluto, Pulau Atlantis ini terhambat dari pilar-pilar Hercules yang memiliki angkatan laut yang telah menaklukkan Eropa dan Afrika pada 3500 sebelum waktu Solon, atau lebih tepatnya pada tahun 1500 sebelum Masehi guys. Jadi setelah Atlantis ini gagal menyerang Yunani, jadi pulaunya ini tuh menjadi tenggelam dalam waktu 1 malam saja guys. Mungkin di benak kalian tuh berpikir, gimana bisa sepulau itu tenggelam dalam 1 malam saja? Apakah terjadi bencana atau yang lainnya? Nanti kali ini aku bahas lagi guys. Jadi kalian harus nonton sampai akhir. Lanjut ke ceritanya. Jadi di sebagian orang ini menganggap bahwa Pulau Atlantis ini adalah hanya sebuah mitos belaka, karena menurutnya Pluto ini mengilustrasikan hanya untuk politik saja. Jadi di sebagian mereka tuh banyak yang memperdebatkan bahwa catatan Pluto ini diilhami dari tradisi yang lebih tua. Jadi ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa Pluto ini hanya menggambarkan kejadian di masa lalu, seperti letusan Trea atau perang Troya. Ada juga yang sebagian mengatakan bahwa dia itu terinspirasi dari kontemporer, peristiwa seperti hancurnya Heli pada tahun 373 sebelum Masehi, atau gagalnya Athena dalam invasi ke Sisilia pada tahun 413 sampai 415 sebelum Masehi. Jadi banyak banget dari masyarakat yang membicarakan tentang Atlantis ya guys. Dan dari mereka tuh banyak banget yang menganggap mitos dan bahkan menjadi bahan lelucon bagi mereka. Jadi cerita Atlantis di abad pertengahan ini kurang diketahui guys. Jadi di abad modern ini mulailah cerita ini berkembang kembali. Jadi menurut Critias ini mengenai catatannya tentang Atlantis atau Athena kuno berawal dari kunjungannya ke Mesir oleh penyair Athena yang Solon pada abad ke-6 sebelum Masehi guys. Jadi menurut Critias ini, dewa Helenik ini telah membagi 2 wilayah untuk para dewa guys. Untuk Poseidon ini tuh mewarisi kota Atlantis, jadi lebih besar dari Libya dan Asia kecil yang disatukan. Jadi menjadi tenggelam karena gempa bumi dan menjadi lumpur yang tak bisa dilewati. Jadi menghalangi perjalanan untuk menyeberang samudra. Bangsa Mesir mendeskripsikan Pulau Atlantis ini terletak 700 km. Kebanyakan berbentuk pegunungan di wilayah bagian utara dan sepanjang pantai dan padang rumput yang melingkupi berbentuk wujud di selatan. Menurut Citrea, sebelum 9000 tahun kelahirannya, perang terjadi antara bangsa yang di luar pilar-pilar Hercules dengan bangsa yang berada di dalam pilar guys. Bangsa Atlantis ini telah menaklukkan Libya sampai sejauh Mesir, sampai sejauh Tirenia, dan menjadikan penduduknya ini tuh sebagai budak guys. Jadi orang Athena ini memimpin aliansi untuk melawan kekaisaran Atlantis. Jadi sewaktu aliansi ini dihancurkan, jadi Athena itu memimpin aliansinya itu sendiri guys.
membebaskan wilayah yang didudukinya. Namun nantinya ini bakal muncul gempa bumi dan banjir di Atlantis. Jadi yang uniknya ini tuh terjadi hanya 1 hari 1 malam aja guys. Jadi setelah terjadinya banjir, Pulau Atlantis ini langsung tenggelam dan menghilang sampai sekarang guys. Jadi jejaknya tuh sampai sekarang tuh belum ditemukan ya. Dan banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa Pulau Atlantis ini terletak di Indonesia. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa ini hanya mitos belaka yang dibuat oleh Pluto. Tapi balik lagi guys, kepercayaan ada di masing-masing. Jadi cukup ya guys ceritaku kali ini. Terima kasih yang menonton sampai di detik ini. Dan kembali lagi dengan aku di storytelling aku yang lainnya. Bye bye, see you.